Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Salam jumpa dari saya Sirilus Chandra Wijaya Giap, di mana saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Immanuel Jakarta angkatan 2018. Nah, di pagi hari ini menjelang siang kita akan melakukan sebuah diskusi wawancara kepada seorang narasumber, di mana topiknya yaitu tentang pengembangan karir yang akan diceritakan oleh seorang narasumber, di mana dia akan menceritakan tentang planning dan pun perencanaan karir setelah lulus dari Universitas Kristen Immanuel Jakarta. Di mana narasumber ini adalah seseorang yang sangat kritis, teman-teman. Di mana narasumber kita kali ini ialah orang satu angkatan dengan saya di Universitas Kristen Immanuel Jakarta yang segala sesuatunya pasti dipersiapkan. Nah, langsung saja kita perkenalkan nama orangnya kepada saudara. Silakan perkenalkan namanya. Hai semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Artalina Putrianda Nizamasi, Prodi Manajemen Angkatan 2018. Dan seperti yang sudah disebutkan, saya mahasiswa Universitas Kristen Immanuel. Wow, terima kasih Arta. Nah teman-teman sudah dengar sendiri, namanya adalah Arta ya. Singkat aja kita panggil adalah Arta. Nah sebelumnya Arta nggak sibuk nih? Nggak sibuk, nggak ada kegiatan tadi ya? Nggak sibuk Nggak sih, ada ya. kebetulan free juga hari ini. Skripsi gimana, aman? Ya, Masih puji aman. Tuhan aman. Oke. Nah, terkait dengan topik kita hari ini ya Arta ya, teman-teman juga tentunya bagi yang nonton video ini nanti tentunya butuh edukasi untuk mempersiapkan tentang terkait pengembangan karir. Arta juga nanti diharapkan bisa bercerita nih apa sih yang udah Arta persiapkan. Nah, topiknya yaitu tentang pengembangan karir. Dari Arta sendiri pernah nggak berpikir setelah berpikir ataupun memplanningkan gitulah menjadi seorang wanita karir yang sukses? Nah, dari Arta sendiri gimana? Pastinya ya gitu, apalagi sekarang udah semester akhir, pasti kita itu harus bisa merencanakan, jangankan 1 tahun ke depan, bahkan besok, 1 minggu ke depan kita juga perlu yang namanya perencanaan. Nah apalagi nih yang namanya tentang karir gitu. Bicara soal wanita karir itu pastinya ya gitu, bahkan itu sudah jadi impian sejak sekolah menengah dulu gitu, dan pastinya saat ini saya tengah mempersiapkan itu, pengen pastinya kayak. Nah, menjadi seorang wanita karir ini sesuatu hal yang memang tidak semua wanita bisa. Ya, dari berapa persen aja wanita hanya mampu, beberapa persen saja orang yang bisa mampu berkarir menjadi seorang wanita karir nih. Nah, dari Arta sendiri ada nggak persiapan, planning maupun perencanaan daripada Arta sendiri agar Arta ini menjadi seorang wanita karir nih? Dari Arta sendiri gimana? Ada nggak? Ya, pastinya mungkin saya sudah bilang karena perencanaan ini pasti nggak cuman disiapkan dalam sehari semalam ya, gitu ya. Tetapi sudah dipersiapkan ya, walaupun memang nggak 100% ya, nggak 100%, tapi pelan-pelan dicicil aku persiapkan gitu. Jadi mulai dari jurusan aku sekarang yang aku udah sebutkan tadi itu manajemen gitu ya, dan jadi teman-teman sudah bisa duga nanti aku bakalan kemana nih, karena pasti aku akan mencoba untuk mencari suatu pekerjaan yang memang berhubungan sama prodi aku, manajemen ya. Dimulai dari situ sih yang pertama, step yang pertama itu. Kemudian mungkin dicicil-cicil dengan hari-hari ini kan perlu ya namanya itu bahasa Inggris gitu ya, nggak cuma satu bahasa, tapi kita perlu bahasa yang hari ini bahasa internasional, bahasa Inggris ya. Aku improve juga di situ gitu ya, untuk belajar tentang itu. Dan kemudian juga terakhir kemarin magangnya adalah di ya perusahaan juga. Iya begitu. Nah, menjadi seorang wanita karir memang bukan sesuatu hal yang mudah sih. Dengan walaupun sudah melalui perencanaan, sudah melalui persiapan yang sangat matang, belum tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang akan kita harapkan terjadi gitu kan. Nah, dari Arta sendiri nih, pernah nggak berpikir ingin bekerja di mana ataupun punya cita-cita nih ingin bekerja di instansi pemerintah atau lebih besar hatinya itu ke instansi swasta nih khususnya? Dari Arta sendiri gimana?
Dari aku sendiri itu sebelumnya memang tertariknya di satu ranah, yaitu perusahaan swasta, gitu. ya. Iya, karena ya banyak hal pastinya, tetapi makin kesini makin aku menyadari satu hal bahwa kita itu tidak bisa memvonis satu ini aja gitu, karena sekarang ini teman-teman udah tahun 2021, persaingan itu sangat ketat teman-teman, dan kita itu perlu yang namanya itu melihat banyak peluang, nggak mungkin cuman satu peluang doang gitu. Jadi untuk itu aku belajar untuk mempersiapkan baik itu di perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah, instansi pemerintah seperti itu. Nah, dari Arta sendiri kan sudah terbuka nih wawasannya ini, bukan hanya tadinya awalnya ingin berkarir di di jenjang karir perusahaan swasta, sekarang mau bekerja di hatinya lebih besar ke instansi pemerintah gitu ya. Nah, dari Arta sendiri nih, ada nggak sih tempat kerja ataupun jabatan ataupun profesi yang Artalina sendiri gadang-gadang ingin berada di posisi itu? Gimana? Dari Artalina sendiri ada nggak? Saya penasaran ini mau jadi apa? Jadi apa ya? Gitu ya. Ya pasti ada sih gitu ya. Mungkin aku tuh udah kepikiran untuk bisa mencoba. Aku mungkin sebut aja kali ya pilihan-pilihannya. Ini kan bisa menjadi pertimbangan juga bagi teman-teman kan. Benar-benar. Jika ada yang mau ingin masuk ke perusahaan sana, oh ternyata bisa melalui jalur fakultas ini, kampus ini gitu. Betul. Nah, kalau sekarang mungkin kalau untuk instansi pemerintah pasti ada gitu ya. Mungkin ini terlihat kayak wah ini tinggi banget, tapi nggak apa teman-teman, kita itu perlu yang namanya target gitu loh. Kita perlu yang namanya target, mungkin kayak di kayak dinas yang ada di, sebenarnya aku belum nentuin mana tempatnya sih, tapi mungkin di kedinasan yang ada gitu. Kemudian pernah aku tuh tertarik berpikir yang kita sempat study tour, kita kan itu ngunjungin beberapa perusahaan dan kantor instansi pemerintah, kementerian ya, itu juga bisa tuh. Aku ada keinginan ke sana gitu loh, baik itu kayak misal di Kementerian Perekonomian gitu loh ya, pastinya itu akan dimulai dari nol, nggak akan mungkin ada yang langsung gitu. Kemudian aku juga karena beberapa kali ikut seminar kayak startup gitu ya, iya tertarik juga di sana di dunia startup, apalagi sekarang itu eranya digital ya gitu. Pasti semua itu dibutuhkan SDM yang berkualitas. Kalau posisinya untuk saat ini ya teman-teman, kalau menyesuaikan konsentrasi saya di jurusan, pastinya pengennya HRD sih, gitu ya. Menjadi seseorang wanita karir dengan jabatan di instansi pemerintah, seorang HRD ataupun baik itu swasta maupun pemerintah lah, menjadi seorang pemimpin ataupun leader ya, gitu kan. Menjadi seorang leader itu bukan sesuatu yang mudah nih. Nah, dalam ilmu kewirausahaan yang pernah saya baca, yang pernah saya ketahui, di mana ada peluang di situ ada risiko. Ya, betul. Nah, Artalina sudah melihat nih banyak peluang di instansi pemerintah khususnya. Namun akan ada risiko yang Artalina dapatkan setelah itu, dan bahkan pun sebelum mendapatkan risiko itu, Arta juga tentunya sudah akan harus mempersiapkan kekurangannya Arta nih. Nah, jadi untuk masuk ke situnya itu harus ada yang namanya persiapan kekurangannya Arta. Nah, jadi Arta bisa jelasin nggak sih bagaimana sih cara Arta untuk menutupi kekurangan yang Arta miliki untuk mencapai target planning ya, untuk menjadi seorang HRD ataupun leader itu, untuk menutupi itu gimana, dan juga dijelaskan nih apa sih kelemahan-kelemahannya Arta gitu ya untuk mencapai jabatan tersebut. Dari Arta sendiri gimana? Ya, mungkin setiap orang pasti punya kelemahannya gitu kan. Mungkin ada satu bidang yang dia itu kompeten, tapi yang satunya mungkin masih kurang. Kalau aku sendiri mungkin saat ini juga masih belajar untuk tentang leadership gitu ya, tentang kepemimpinan.
Itu satu kekuatan sih sebenarnya, karena memang dari organisasi, dari beberapa kepanitiaan di kampus gitu, karena kita kan orang-orang yang dibentuk juga tidak terlepas dari dunia kampus gitu. Nah, mungkin di sini itu mungkin kelemahan untuk saat ini itu adalah kayak komunikasi sih. Yang maksudnya di sini bukan soal komunikasi yang bagaimana, tetapi istilahnya itu kayak kosakata tentang komunikasi, tentang apa ya, banyak hal yang harus kita improve gitu loh dari komunikasi gitu loh. Maksudnya karena teman-teman bahasa yang sehari-hari dengan bahasa yang dipakai di akademik maupun di perusahaan itu pasti ada perbedaan gitu loh. Jadi masih improve di situ, masih belajar di situ, karena masih banyak yang harus aku kenali istilah-istilah gitu loh. Karena apalagi seorang yang mau untuk bergerak di tentang karir ini maupun pengembangan karir ini perlu yang namanya komunikasi yang baik. Asalnya kayak public speakingnya lah gitu. Kayak gitu. Nah, segala kekurangan mungkin Arta sudah mulai menyicil ya. Iya. Dan sudah memplanningkan bagaimana ini kedepannya segala macamnya. Itu sangat membantu teman-teman yang di rumah juga untuk bisa mulai berpikir untuk memplanningkan sih sebenarnya. Nah, dari Arta sendiri nih, saya ingin tertarik sekali bertanya hal ini ya. Dimana kita kan punya dosen nih, kita clue aja Ibu Rani. Dia pernah bercerita nih jenjang karirnya itu gimana, dari marketing sampai gini segala macam sampai menjadi seorang dosen. Berprofesi menjadi seorang dosen. Nah, dari ceritanya dosen kita yang sangat kita cintai ini, kita kan dapat belajar nih, apa yang sudah diplanningkan itu belum tentu akan tercapai. Segala sesuatunya itu belum tentu akan sesuai dengan jalan yang kita inginkan. Nah, dari Arta sendiri, kalau misalkan nih dari Arta mengalami kegagalan dalam hal yang dalam situasi pekerjaan yang Arta planningkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, bahkan tidak mendapatkan posisi tersebut, ada nggak sih dari Arta sendiri pelarian ya, ibaratnya pelarian ataupun semacam pengganti untuk menggantikan kegagalan kita dalam bidang tersebut? Kalau dibilang kegagalan lebih kasarnya sih, tapi kan kalau misalkan kita tidak mencapainya itu gimana? Dari Arta gimana nih? Singkatnya itu mungkin maksudnya itu adalah kita itu harus, ini juga tips teman-teman. Jadi kita itu harus punya plan B, ya, plan alternatif gitu ya. Nah, pastinya sudah memikirkan ke sana juga gitu. Yaitu mungkin buka bisnis sih gitu. Iya gitu, berwirausaha gitu ya. Berwirausaha, buka bisnis ya. Itu sih yang hari ini kepikiran gitu loh, yang saat ini kepikiran. Nah, ini aduh. Karena bisnis ini bukan sesuatu hal yang mudah juga nih. Betul. Karena kalau kita masuk ke dunia kerja dibanding memulai bisnis, itu lebih susah bisnis loh sebenarnya. Kalau menurut saya ya, karena kenapa? Kita harus memikirkan bisnis apa, modalnya apa, dari mana itu nih. Nah, dari Arta sendiri, dari plan ataupun rencana B ini, dari Arta sendiri mau usaha apa ini sebenarnya? Ini nih teman-teman, ini memang tidak sematang yang plan A ya, tetapi kita harus mau tidak mau itu harus menyiapkan gitu ya. Mungkin sejauh ini itu adalah yang bergerak karena namanya mungkin cewek ya gitu ya bergerak di ini sih fashion gitu, bisnis fashion sih seperti itu. Bisnis fashion kayak baju itu cewek-cewek lah, karena kita tahu cewek itu sudah kalau ditanya belanja itu bahaya. Nah, oke, dari usaha fashion tersebut ya sebagai plan B, dari Arta sendiri pernah nggak berpikir sih bahwa plan B ini akan menjadi sesuatu hal yang membawa Arta dalam kesuksesan? Pernah nggak sih berpikir ke sana? Karena ini kan plan B yang memang dipikir kedua. Betul. Tapi pernah nggak berpikir bahwa plan B ini malah menjadi sesuatu hal yang pertimbangannya Arta, mending daripada ke instansi pemerintah, mending ke plan B aja gitu. Pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah ya. Iya.
Karena saya sendiri pun pernah berpikir Iya. gitu loh, ngapain saya kerja untuk orang lain, ternyata kalau saya bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, kenapa gitu. Nah, dari atas sendiri gimana? Iya, itu Heeh, bener ya, karena heeh, menarik sih itu heeh. benar. Iya, itu pernah sih berpikir kayak, wah apa harus pakai yang plan B aja nih gitu, karena ini itu bisnis, maksudnya apa-apa tuh kita yang tahu gitu loh. Kekurangannya, kita butuh apanya, ya kita sendiri gitu loh. Dan apa namanya, kalau di sini tuh kita punya banyak hal yang akan bisa dipersiapkan gitu. Jadi ya pernah sih, kalau dibilang pernah ya pernah juga sih gitu. Soalnya kan gini loh, Kak. Kalau saya berpikir, kalau tadi cita-citanya ataupun keinginannya menjadi seorang leader, HRD, lah kalau punya usaha sendiri malah cepat gitu kan? Malah cepat, nggak harus mengikuti jenjang karir gitu kan. Kita tahu bahwa sesuai dengan mata kuliah pengembangan karir sendiri, menjadi seorang leader itu harus mulai dari bawah, kita harus punya pengalaman terlebih dahulu gitu loh. Ya, dari penjelasan Arta kita tahu bahwa sempat berpikir ke sana ya, namun dari rencana yang pertama tadi itu juga harus tetap dijalankan, dibarengi dengan rencana B gitu ya. Nah, dari Arta sendiri gini, setelah Arta setelah lulus dari Universitas Kristen Immanuel Jakarta, pernah ada rencana nggak 1 tahun ke depan ini mau kemana? Mau kemana? Maksudnya tadi kan sudah dijelaskan ke arah pemerintah nih. Nah, arah pemerintahnya itu gimana? Mau ke arah pemerintahan desa ataupun pemerintahan negara yang lebih cangkupannya lebih luas, kabupaten segala macamnya, dari 1 tahun setelah lulus sampai 5 tahun ini. Dari Arta sendiri gimana? Karena aku orangnya suka tantangan. Mm-mm. Suka tantangan, aku pasti lebih cakupannya itu ke ya taraf nasional sih. Iya gitu, seperti itu. Nah, mau berkarir di mana ini dulu? Di daerah mana? Nah, Di ini daerah juga. mana ini? Karena setiap anak rantau tentu pasti berpikir ini. Benar banget nih. Kalau saya mau memulai karir di ranah ini, upahnya besarnya di mana? Nah, UMR-nya di mana? Nah, dari Arta sendiri gimana nih? Mau berkarir di daerah mana? Kan kita kuliahnya di Jogja nih, di dunia. Jogja ini dikenal dengan kota pendidikan. Nah, ini kota pendidikan. Nah, dari Arta sendiri mau berkarir di mana nih? Di daerah mana? Kalau saya sendiri sebenarnya mungkin ada yang kepo juga. Kira-kira aku akan stay di Jogja atau enggak ya? Iya, Karena kan itu juga. pendidikannya udah di Jogja Udah kan. di Jogja. Nah, jujur li teman-teman, kemungkinan di Jogja itu tipis banget. Tipis banget. Iya. Kalau untuk pekerjaan. Alasannya kenapa? Nah ini, ini teman-teman udah tahu sih. Maksudnya alasan pertamanya itu aku tipe orang yang suka mencoba hal yang baru. Jadi karena sudah lama di Jogja untuk studi, aku juga pengen mencoba mencicipi kota lain. Iya gitu. Jadi mencoba tantangan di kota lain gitu benar ya. banget gitu. Contohnya di kota mana nih? Contoh clue aja biar Clue aja nanti ya, kalau clue aja ya. nanti kalau ada teman-teman yang nonton bisa hubungi Arta. Kak, udah lulus nih, Kak. Di mana? Gitu kan. Di mana? Di kota mana nih? Yang aku ada dua sih. Di dua ya, di Iya. mana? Yang pertama aku tuh pengennya ke Surabaya. Ke Surabaya Ya. ya. Yang kedua ya pasti tau lah, ibu kota. Ibu kota kita DKI Jakarta, Jakarta. ya. Nah, dari tempatnya itu ada nggak sih alasan kenapa mau ke sana? Terus ada nggak link pekerjaan lah? Ini kan perlu karena kenapa mencari sebuah lapangan kerja itu kalau kita ke daerah baru kan susah. Kalau kita nggak ada relasi gitu kan. Nah, alasannya kenapa ke sana itu, alasannya kenapa? Apakah karena ada faktor UMR dalam segi upah ya, dan juga alasan apakah ada kira-kira saudara, family ataupun link-link lah di sana gitu lah. Gimana dari atas sendiri gimana ini? Kalau kenapa Surabaya lah singkatnya kayak gitu ya. Kalau aku melihat budaya kerja di Surabaya tuh lebih enak aja sih. Budaya gitu. kerjanya. Ya budaya kerjanya. Kemudian kalau aku sih soal gaji mungkin bisa nomor 2 atau nomor 3. Karena aku lebih mengutamakan kayak kenyamanan gitu. Karena kalau kita udah cinta sama pekerjaan kita gitu loh. Tapi maksudnya itu berhikmat juga sih. Jangan karena udah cinta di pekerjaannya itu, waduh gajinya segini nggak apa-apa lah Pak, gini-gini aja nggak apa, bukan ya. Tapi
apa namanya, aku suka budaya kerjanya, etos kerjanya yang di sana gitu loh. Karena sempat googling juga gitu. Kemudian kalau di Surabaya, nah ini sih kayak soal relasi itu memang kalau di Surabaya minim sekali. Minim sekali karena memang belum tahu apa-apa gitu loh. Paling ada, tapi ada mungkin kenalan tapi cuman sesama temen aja gitu loh. Tapi yang untuk menjurus ke pekerjaan itu nggak ada. Terus yang kedua kalau di Jakarta ya ini sih, kalau di Jakarta kalau saudara ada lah gitu. Saudara ada yang bekerja juga di perusahaan swasta, dan tahulah kalau kota metropolitan ya pasti biaya hidupnya mahal dan pendapatannya juga diimbangi lah, seimbang pendapatan dengan pengeluarannya juga, biaya hidupnya juga, begitu sih. Kita kan, nah saya sedikit berpikir nih, menarik sekali ya. Saya pun belum pernah berpikir bahwa ternyata Arta sudah memikirkan ke kota mana. Karena saya sendiri pun sempat memikirkan, tapi cuma ya gimana, nggak terlalu memikirkan gitulah. Nah dari pembahasan ini saya tertarik lagi nih. Kan di 2000 berapa ya, 2009 Pak Jokowi ini menjabat kapan sih? Saya lupa nih. 2000 berapa ya? 2018an atau bukan? Iya, udah 2 periode kan. Udah 2 periode ya, 10 tahun Kak. Pokoknya nanti 2024 selesai. Iya, nah dari kenyataan itu masa jabatannya Pak Jokowi sendiri, saya ingin bertanya nih ke Arta. Telah disahkan nih, ibu kota kan masuk ke Kalimantan Timur. Otomatis kan peluang kerja, peluang jenjang karir, mahasiswa-mahasiswa yang lulus, yang berkompeten, memiliki kemampuan ya untuk membangun daerah pemerintahan ibu kota di sana itu setelah dipindah nantinya kan sangat dibutuhkan nih. Pernah nggak berpikir untuk mau berkarir di sana aja lah, cari-cari link di sana lah gitu kan, soalnya kan butuh banyak sebenarnya, karena pembangunan ibu kota itu sekarang memang bukan hal yang cepat sih sebenarnya, bukan hal yang cepat, namun kan sudah mulai dilakukan. Nah, ke depannya aja mungkin kan 10 tahun lagi bisa selesai itu kan. Nah, setelah 10 tahun ke depan misalnya, pernah nggak Arta berpikir untuk ke sana gitu? Kalau untuk berpikir sih belum ya, karena dua kota ini aja nih yang jadi target. Tetapi kalaupun itu terjadi, semisal itu terjadi, pasti kan yang kata Chandra tadi adalah dibutuhkan banyak orang nih, para pekerja di sana. Nah, di situ pasti kalau untuk sekarang dibilang mau nggak, misalkan ada tawaran gitu ya, ya aku bisa bilang aku mau sih gitu, karena pasti di sana itu dibutuhkan SDM yang berkualitas juga. Nah, dari pembahasannya kita nih, ini yang terakhir saya tanyakan. Jadi ini Arta jujur aja, karena ini menyangkut tentang pribadinya Arta sekarang. Tentang pribadinya Arta, di mana kita tahu bahwa menjadi seorang wanita karir itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Dari awal sudah kita katakan tidak mudah, di mana jenjang karirnya pun itu akan sangat-sangat diuji, digembleng lah gitu ya. Nah, posisi Arta ini kan seorang wanita. Ada yang namanya faktor budaya, ada juga yang namanya faktor pendukung dari orang tua nih. Nah, Arta kan sudah lama dari tanah kelahiran menuju tanah Jawa nih untuk memulai kuliah. Nah, ada faktor budaya dari sana, dipengaruhi oleh orang tua juga nih. Nah, bagaimana sih cara Arta untuk mengatasi faktor-faktor tersebut? Karena kita tahu bahwa di daerah-daerah kita sendiri, kalau sudah lulus ya udah balik terus ya udah berkarirnya di situ-situ aja, pemikirannya di situ-situ aja, dan juga malah bisa-bisa Arta dinikahi gitu kan. Itu kan faktor-faktor yang sangat sering terjadi. Makanya banyak wanita milenial sekarang itu yang dimana mereka ingin sekali berjenjang karir tapi dipengaruhi dan dibatasi oleh itu. Dari Arta sendiri nih, ada nggak sih penjelasan dari Arta sendiri bagaimana cara Arta mengatasi itu, dan bagaimana juga respon orang tua gitu kan tentunya untuk melalui itu semua ada dukungan dari mereka, dorongan dari mereka, karena
segala sesuatunya itu harus melalui persetujuannya mereka, itu yang paling utama sih sebenarnya. Nah dari Arta gimana? Nah, ini jujur banget nih. Ini sebelum balik kedua kalinya lagi ke Jogja, karena kan sempat kena pandemi, aku balik ke iya sempat balik ke Nias. BTW teman-teman aku orang Nias gitu ya. Jadi ini sempat jadi pembahasan ya. Bener banget ya yang kata Chandra. Dan di keluarga itu yang memegang erat budaya yang seperti itu ya, tadi aku nggak usah jelasin lagi, adalah yang kuat itu mama. Mama gitu teman-teman. Jadi mama itu ya ini sedikit curhat gitu ya. Apa ini kan mengaku pribadi Iya, ya, gitu ya. karena seorang wanita yang ingin berjenjang karir tentunya bukan hanya di planning-planningan aja, tentunya ada isi unek-uneknya juga. Jadi gimana? Prosesnya itu nggak mudah teman-teman ya. Jadi mama aku sendiri gitu ya. Mama aku sendiri itu sangat menyarankan gitu ya. Di dalam lubuk hatinya itu, dan itu langsung disampaikan di pas ngumpul sekeluarga gitu. Mama tuh bilang kalau misal aku itu harus stay di Nias. Setelah lulus stay di Nias. Itu tuh pergumulan banget sih sebenarnya gitu ya. Karena wah, nggak ada restu nih dari mama gitu ya, kayak gitu kan. Karena mintanya ya mamaku dengan ini sih pengennya aku itu stay di Nias, karena BTW aku juga anak pertama, perempuan lagi teman-teman gitu. Dan harapan. Dan sekali ngerantaunya jauh banget. Bayangin dari Sumatera ke Jawa. Itu sangat-sangat ya tau lah ya hati orang tua gitu. Kalau mama sendiri tuh pengennya aku tuh balik setelah lulus udah balik ke Nias. Cari kerja lah di sana, karena anakku katanya di sana, karena kamu tuh ya tadi yang kata Chandra, harapan buat adik-adik kamu, soalnya aku masih banyak adik-adik aku, kami berlima bersaudara, 5 bersaudara, dan itu ya tanggung jawab gitu loh, tanggung jawab gitu kan. Nah jadi itu sih susahnya, tapi dalam proses itu kebetulan papa aku ini bisa dibilang papa yang open minded sih. Ya, dia punya pemikiran luas ya. Iya, luas. Jadi maksudnya agak sedikit kontras dengan mama gitu ya. Kalau papaku sendiri pengennya ya sesuai dengan apa yang aku ingini. Pokoknya papa tuh lebih ke kayak ya kejarlah apa yang kamu pengen kejar. Yang penting jangan lupakan keluarga aja nanti dari belakang. Adik-adik kamu seperti itu. Nah, itu jadi kayak 50-50 nih teman-teman sebenarnya. Tetapi tadi kalau kata Chandra, cara mengatasi itu bagaimana? Yang mungkin saat ini ya yang bisa aku lakukan adalah aku menunjukkan ke mama bahwa aku tuh bisa mandiri di sini, dewasa di sini. Karena segimanapun di mata orang tua itu, mau kita umur berapa sudah dapat kerjaan pun kita itu masih terlihat anak kecil untuk orang tua kita gitu loh. Nah jadi aku tuh saat ini adalah untuk bisa menunjukkan bahwa aku tuh bisa mandiri, aku nanti bisa cari kerja di sini. Dan aku juga udah bilang ke mama gitu ya kemarin bahwa kayak, mah aku tuh pengen maksudnya kasih waktu aku dulu lah gitu loh untuk berjuang untuk berproses, mencari pekerjaan yang terjamin ya, gajinya mungkin belum sesuai harapan karena masih membangun, baru fresh graduate kan ini kan. Tetapi aku bisa jamin ke mama aku bisa mandiri di sini gitu. Kalau mungkin mah aku nggak dapat kerjaan yang menurut mama oke nih, oke lah, mama bisa tarik aku. Tetapi mungkin nggak akan semudah itu teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, kita udah dengar nih ceritanya Arta, bagaimana nih jenjang perkembangan perkembangan karir, bagaimana harapan ke depannya dari 1 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun ke depannya Artalina sudah dijelaskan. Dan kita juga sangat berterima kasih Arta sudah menyempatkan waktu bercerita. Semoga cerita dan bincang-bincang kita ini dapat berdampak kepada teman-teman yang nonton. Dapat berdampak, memberikan edukasi kepada teman-teman agar mulai merencanakan mulai dari sekarang. Nah, dari Arta sendiri, saya mengucapkan terima kasih sudah hari di podcastnya kita, sudah menyempatkan waktu di balik kesibukannya, di balik pekerjaan, skripsi, ibadah, dan pelayanan semuanya telah menyempatkan waktu. Jadi teman-teman, kejarlah mimpi teman-teman itu, planningkan mulai dari sekarang, jangan bermalas-malasan, sudahi hal-hal yang tidak berfaedah. Kejar pendidikannya teman-teman, karena kita dari
Sumatera saja jauh-jauh ke kota pendidikan ini hanya untuk mengejar pendidikan agar bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Saya Sri Lusandra Wijaya Gia pamit undur diri dan teman saya. Jangan lupa saksikan dan nonton terus video kita. Sampai jumpa. Dadah. Hai semuanya, balik lagi sama aku Arta. Kalau tadi mungkin Mas Chandra yang nanya ke aku, sekarang aku juga kepo nih, gitu. Kira-kira dia ini perencanaan karirnya ke depan itu kayak apa sih? Pasti sangat sudah dipersiapkan gak sih ya? Oke, jadi langsung aja nih kita mau tanya-tanya lebih lanjut lagi. Iya, aduh, sama Mas Chandra ini pasti menarik nih. Jadi simak ya guys. Oke, jadi Mas Chandra nih pasti ke depan ini sudah banyak memplanningkan pengembangan karirnya untuk ke depan. Atau mungkin pun bahkan hari ini singkatnya aja deh, sederhananya aja akan mau memulai di step mana dan alurnya itu seperti apa. Mungkin secara sederhana aja boleh disampaikan ke kita. Terkait dengan persiapan ya. Persiapan karir sebenarnya sudah disiapkan ya. Dari awal kita memulai jenjang pendidikan sendiri pun itu merupakan suatu persiapan untuk mencapai jenjang karir ya. Kalau ditanya mau karirnya kemana ya sesuai dengan jurusan gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah kita tekuni, konsentrasinya apa gitu loh. Kalau terkait dengan persiapannya itu aja sih kalau saya. Jadi memulai dari pendidikan, pengalaman, relasi, dan juga mungkin mencari link-link lah. Itu udah mulai cari sih sebenarnya, udah mulai cari. Nah, ada beberapa yang sudah dapat tapi ya masih butuh pertimbangan matang banget itu. Berarti kayaknya Mas Chandra ini termasuk tipe orang yang punya banyak relasi sana sini nih, kayak kelihatannya kayak gitu ya, enggak sih? Iya, tapi ya banyak lumayan lah. Ada lah ya, gitu kan, ada lah ya. Oke deh, mungkin kalau pekerjaan yang mungkin sekarang ini sudah terbesit kayaknya bakal mau ngerjain ini, atau misalkan mau membangun ini, gitu. Udah ada nggak ya kepikiran? Kalau terkait dengan pekerjaan yang ingin ditekuni ya, sebenarnya ada. Sebenarnya dulu sempat saya berpikir bahwa saya ingin menjadi seorang tentara malah. Saya sampai mendaftar, namun bukan rezekinya ke sana kan kita nggak tahu. Tidak dijodohkan untuk berjodoh menjadi abdi negara. Lalu saya berpikir bahwa oh ternyata saya nggak berjodoh ke sana, tidak direzekikan ke sana. Saya coba dengan skillnya saya gitu ya. Saya mencoba dengan skillnya saya yang memang saya lebih konsentrasinya ke ekonomi. Nah, ya udahlah saya mencoba untuk fokus kuliah. Ya dapatnya Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Nah, walaupun di balik jenjang-jenjang yang sudah saya lalui, dulunya kan saya besarnya di Jogja nih. Saya mulai SMK-nya, saya mulai dari lulus SMP, SMK-nya di Jogja, di Kulon Progo. Jadi sudah besarnya di Jogja lah ibaratnya ya. Jadi udah pengalamannya di sana. Nah, makanya setelah dari kegagalan plan yang perencanaan menjadi seorang tentara, ternyata tidak ditakdirkan ke sana, ya udah saya fokus kuliah. Ketemunya lah di UNY pertama. UNY saya jebol menjadi seorang atlet. Tapi gara-gara mungkin Tuhan tidak menjodohkan kembali di situ karena ada berbagai hal kendala. Pas itu saya harus balik kampung lagi, saya balik kampung terus tiba-tiba sudah digantikan posisinya, bingunglah nyampe ke Jogja, bingung aduh gimana ya. Makanya ya udahlah saya coba cari link lagi, ternyata dapat di Ukraine gitu. Ketemunya sama Arta pun waktu itu kan sudah berjalan perkuliahan berapa bulan, 1 bulan lebih pada saat itu teman-teman. Jadi ya udah mungkin saya berpikir bahwa ini adalah takdir yang dijodohkan Tuhan untuk saya memulai karir. Dan saya juga memang sudah berpikir wow, ekonomi ini kayaknya bagus ini, menarik ini kan, karena berkaitan dengan ekonomi, bisnis, keuangan, pemasaran, MSDM semuanya. Terkait dengan relasi nih, kalau relasi sendiri karena mungkin sudah terlalu lama di Jogja, banyak teman-teman yang mungkin sudah kenal saya, dan saya juga tipikal orangnya berani mau bertanya gitu loh. Berani mau bertanya, dia mau siapapun saya akan bertanya jika saya tidak tahu.
Dan jika saya membutuhkan bantuan pun saya berani bertanya gitu loh. Jika saya membutuhkan saran, saya berani meminta tolong gitu. Nah, jadi kalau untuk relasi-relasi sendiri sudah tidak banyak, namun adalah lumayan gitu. Dari ceritanya Mas Chandra ini, saya melihat ada banyak potensi nih sebenarnya. Oke lah, katanya kayak modal ada banyak modal, bahkan ada banyak skill karena Mas Chandra ini cukup banyak sekali diproses dalam berbagai hal, mulai dari keinginannya yang mau ke sini, ke ya bukan jodoh gitu kan akhirnya. Terus mau mencoba ini, makanya banyak hal yang sudah dicoba gitu loh. Jadi itu kan pengalaman kan itu sangat berharga ya dan berarti gitu. Nah, kira-kira kalau misal disuruh pilih dari setiap skill yang ada ya, Mas Chandra punya banyak skill ini, mau di ekonomi juga gitu ya. Kira-kira nanti ini akan mau berkecimpung di mana? Apakah nanti mau melanjutkan pekerjaan dari skill-skill yang ada gitu, atau mungkin juga bisa di-spill ke kita punya ada skill apa, keterampilan apa aja gitu. Kalau terkait dengan skill dan keterampilan, mau berkecimpung di mana, mau milih yang mana sih sebenarnya, skill itu banyak ya. Di bidang olahraga, musik juga ada, terus kalau dibilang dalam segi bisnis juga ada, dari bisnis juga ada. Namun kembali pada peluang yang ada sih sebenarnya. Kita memanfaatkan peluang yang ada. Kalau saya kenapa sih tidak berkecimpung di bidang olahraga, karena kenapa saya berpikir bahwa itu belum cocok untuk menjadi profesinya saya. Belum cocok jika dilihat dari segi apa yang akan saya hasilkan. Terus kemampuan saya ke sana itu gimana? Cukup tetapi masih belum cukup. Kita harus mencukupi kemampuan kita itu. Harus matang betul kalau kita mau berkecimpung di bidang olahraga misalnya contohnya ya. Nah, kalau di bidang musik juga saya berpikir bahwa wah, itu juga susah gitu kan. Itu juga susah walaupun kita punya bakat, tetapi setiap orang yang pintar musik lebih pintar daripada kita kan belum tentu bisa. Nah, itu untung-untungan lah ibaratnya ya kan. Tergantung rezeki yang dikasih Tuhan gitu. Nah, kalau berbisnis ini sebenarnya saya masukkan dalam rencana B ya, plan B ya. Karena kenapa? Saya berpikirnya itu peluang yang lebih besar itu ialah peluang yang ditawarkan oleh seseorang. Karena kebetulan kemarin pas balik 2021 saya ditawarkan sama seseorang tentara, karena saya juga sudah pernah membantu teman untuk lolos ke sana. Tiba-tiba tentaranya membuka hatinya buat saya. Nah, membuka hati untuk ya udah kamu gimana kalau ikut saya nanti untuk mengabdi di bidang penerbangan. Di bidang penerbangan tetapi bukan penerbangan pesawat ya, bukan. Tetapi di bawahnya gitulah bagian administrasinya, di mana di bawah naungan Angkasa Pura melalui jalur Dinas Perhubungan waktu itu. Saya berpikir wah ini rezeki dari Tuhan ini, mungkin karena saya sudah membantu orang lain, sudah mau membantu, mungkin Tuhan memberikan jalannya ke sana. Gitu kan. Ya udahlah, mungkin karena Tuhan sudah ke sana. Namun saya tidak menaruh harapan lebih itu. Itu kan cuma perencanaan gitu. Ya udah saya bilang ke dia, ya udah kalau memang jodoh rezekinya ke sana saya pasti terima Pak gitu. Nah, terkait dengan bisnis tadi usaha itu menjadi plan B karena kenapa setiap orang butuh penghasilan yang kita dapatkan dari orang lain belum tentu mencukupi hidup kita saat ini. Karena kita butuh penghasilan lainnya. Orang yang sudah profesor pun belum tentu hanya gelarnya profesor dan profesinya profesor, tidak. Tentu banyak mereka yang memiliki cabang bisnis lainnya, cabang pendapatan lainnya lah ibaratnya ya, untuk menambah profitnya gitu. Mungkin itu sih. Gitu ya. Oke, itu menarik sekali sih. Tapi memang kita nggak bisa taruh harapan kita sepenuh-penuhnya di situ, enggak gitu. Kita harus punya banyak plan sih yang kayak gini. Karena memang sekarang tuh persaingan itu sangat-sangat ketat juga ya. Sekarang era digital kayak gini mencari SDM yang berkualitas gitu ya. Nggak cuman dari background pendidikan, nggak cuman kampusnya gitu ya. Bukan cuman sekedar IP-nya teman-teman gitu, tapi juga skill mereka di lapangan. Soft skill mereka juga diperlukan di sana. Nah, terkait tadi tentang ekonomi nih.
Mas Chandra ini memilih konsentrasi apa? MSDM gitu, MSDM. Jadi pasti ketika memilih konsentrasi MSDM ini punya harapan nggak sih ya pasti di sana? Oke, mungkin bisa dijelaskan ke kita apa yang mungkin apa ya digadang-gadang untuk kedepannya ini bergerak di ranah SDM. Kalau di ranah SDM sendiri saya berpikirnya itu ke ranah yang menjadi seorang leader, pemimpin, ya, menjadi seorang pemimpin yang mampu membawa teman-teman ataupun tim saya itu ke tujuan perusahaan yang lebih baik gitulah. Perusahaan ataupun baik ya instansi pemerintah, baik itu swasta, kalau kita menjadi seorang leader dalam sebuah instansi tersebut, maka saya berpikirnya bagaimana saya bisa merangkul itu mereka, saya sebagai leader yang baik untuk merangkul mereka menuju tujuan perusahaan yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi kalau ditanya mau jadi apa ya, posisinya menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang HRD yang akan mementoring anggota-anggotanya, dan juga ya kalau diizinkan ya kenapa tidak, kalau kita bisa diizinkan jadi seorang manajer ya kenapa tidak gitu. Karena kenapa, angan-angan itu nggak ada yang membatasi, nggak ada hukumnya gitu loh, bermimpi kan nggak ada hukumnya, itu sih kalau saya. Nah dari bawah lah, dari seorang leader terus merambat, kalau Tuhan mengizinkan kita jadi HRD ya terima kita, dan kita juga harus optimis dapat posisi itu, harus itu. Dan juga ya kalau dikasih kesempatan mendapatkan posisi seorang manajer ya kenapa tidak, asalkan kita punya skillnya, ya punya pengalamannya. Nah ini nih pengalamannya itu tadi, kira-kira pasti kan ketika kita menargetkan posisi leader atau fungsinya tadi nanti menjadi seorang leader di sana, pasti ada pengalaman-pengalaman yang mendasarinya, pasti ada hal-hal yang mendasarinya kenapa Mas Chandra ini pengen berkecimpung di sana gitu ya. Mungkin entah, jadi bisa dijelaskan ke kita mungkin entah dari organisasi, dari lingkungan, biar teman-teman juga bisa belajar dan mempersiapkan itu. Kalau dari saya sendiri ya, yang mendasari kenapa saya berkecimpung di sana itu karena entah kenapa saya itu suka sekali dengan yang namanya kegiatan organisasi. Satunya, kegiatan organisasi itu sangat membangun kita, baik dalam segi mental, pengetahuan, bagaimana juga sikap kita dalam memutuskan sesuatu hal, bagaimana kerja kelompoknya kita dalam tim, dan bagaimana kita itu memanage waktunya kita. Dan juga hal yang penting yang dibangun di organisasi itu adalah public speaking gitu. Iya, cara kita ngomong, cara kita berbicara. Beda kita ngomong dengan seorang teman, beda juga kita ngomong dengan seorang dosen. Kita bisa dikatakan mahir untuk kita bisa dikatakan orang ini memiliki penguasaan kosakata yang baik itu kalau ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang penting gitu. Jadi berbeda. Jadi saya sukanya itu yang mendasari sih sebenarnya. Karena kenapa seorang leader juga pun, apalagi kita konsentrasinya MSDM, harus mementoring ya, harus menjadi seorang pemimpin yang memotivasi tim kita ke depannya. Kalau kita dikasih jodoh untuk pekerjaan itu, mementoring mereka untuk mengajak mereka, ayo lebih semangat lagi gitu kan. Nah, sangat dibutuhkan. Makanya itu yang mendasari sih sebenarnya. Jadi suka organisasi, kalau disangkut pautkan dengan pekerjaan kayaknya ini cocok nih, masuk gitu kan. Gitu. Itu teman-teman, jadi pentingnya itu untuk berorganisasi ya, nggak cuma internal di kampus tapi juga di luar gitu ya. Itu sih yang perlu dipersiapkan tadinya ya. Nah, jadi kita tahu tadi juga SDM ini tuh istilah sederhananya itu memanage orang-orang gitu ya, lebih ke sana gitu. Nah, saya itu penasaran nih Mas Chandra ya, kira-kira Mas Chandra ini kalau misalkan ditempatkan dalam satu pekerjaan nih, mungkin lebih memilih pekerjaan yang di dalam ruangan ya, atau maksudnya yang monoton kayak gitu, di dalam ruangan ada mejanya gitu ya, ada komputernya mungkin, atau yang lebih ke lapangan. Aku penasaran nih. Menarik sekali ya. Saya juga seorang yang berkecimpung di organisasi nih.
Saya juga seorang yang sudah memulai beberapa bisnis, dan juga saya orang yang suka dengan komunitas-komunitas yang sukanya traveling lah. Nah, jadi sudah dapat clue ini mau milih yang mana. Ya, otomatis saya pengennya itu dapat pekerjaannya itu di luar ruangan. Dimana kalau misalkan saya diberikan rezeki untuk bekerja misalnya di apa ya, contohnya tadi di bandara tadi ya. Kalau misalkan itu diberikan rezekinya ke sana, saya pengen itu fokusnya ke ya kerjanya di luar, mensurvei gitu loh, pindah-pindah tempat kan. Angkasa Pura itu kan kalau kita pikir cabangnya bukan hanya satu, Iya, nggak cuma satu. bukan hanya satu, Iya, benar-benar. semua bandara pasti punya, Iya. kayaknya. Iya. Setahunya saya. Iya, di Jogja. Nah, di Jogja juga ada, Jakarta juga ada, Angkasa Pura juga ada. Benar. Nah, jadi makanya saya berpikir bahwa kalau saya diperbolehkan ya diperbolehkan berjodoh di sana, mempunyai rezeki di sana, saya pengennya kerjanya itu di luar ruangan, biar saya bisa mementoring yang satu, sehingga saya berdampaknya itu bukan hanya untuk satu cabang, bukan hanya satu lingkungan saja, tapi berdampak dengan lingkungan yang satu, tapi satu arah. Kalau diperbolehkan berdampak dengan lingkungan lainnya, saya tetap menerima, karena kenapa? Kita memberikan dampak yang lebih baik gitu loh. Sehingga juga kalau kita sudah berdampak dengan ini, kita dikenal dengan ini, saya berpikirnya itu persiapan buat jenjang karir yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa dipromosikan lah ibaratnya. Kalau 1 tahun 5 tahun ke depan kita sudah berkecimpung di situ, tiba-tiba 10 tahun ke depan ya dipromosikan ke naik lagi kan, ya lumayan. Kita mau ngejar itu. Betul. Wah, menarik sekali ya gitu ya. Emang itulah teman-teman gitu ya, melihat banyak peluang dan mempersiapkan diri itu tuh yang paling penting gitu loh. Nggak cuma di kampus tapi juga pengalaman-pengalamannya gitu ya. Nah, gini deh Mas, kalau misal hari ini atau mungkin ke depannya didapati ya, kita tahu lah ya ke depan ini memang nggak akan mudah, persaingan semakin ketat mau dimanapun, bahkan kita bangun bisnis juga pun itu sekarang itu harus inovatif ya, nggak bisa yang itu aja tuh itu mulu gitu, apalagi sekarang udah zamannya e-commerce ya, semua serba online, kita bisa dapatin barang yang kita mau itu di mana aja gitu ya. Nah, apa mungkin yang mungkin dari persiapan atau juga tips-tips ya yang bisa hari ini digunakan untuk apa ya, seenggaknya itu meminimalisir atau mengatasi yang namanya ini persaingan ini, karena masuk di perusahaan, masuk di pekerjaan itu nggak gampang, karena saingannya banyak, yang diterima sekian, yang pelamarnya itu banyak banget. Nah, dalam posisi pekerjaan atau dalam posisi berbisnis nih yang mungkin bisa di-spill ke kita dua-duanya nih Mas. Dua-duanya ya, oke. Karena juga pekerjaan dalam sebuah instansi itu menjadi plan A ya, plan A, dan juga yang bisnis menjadi plan B, dan sebenarnya bukan plan B sih. Saya pengennya itu dijalankan secara barengan. Sehingga profitnya itu kita bisa meminimalisir kegagalannya kita. Misalnya kita gagal di situ, ya udah masih ada pengeluarannya di sini. Kalau misalnya kita cuma memilih satu, gagal di situ, ternyata kita udah nggak bisa lagi melangkah, kita nggak bisa memulai ini. Jadi saya pengennya itu berbarengan, walaupun kita gagal di sini, ya sudah, kalau kita gagal ini, kita berhenti di sini, kita masih ada ininya. Jadi tidak langsung berhenti langsung. Nah, jadi gini, saya berpikirnya persiapan ya tadi ya. Persiapannya itu sebenarnya gimana ya? Dibilang sudah matang, sebenarnya sudah mencari link-linknya gitu ya. Kalau untuk instansi sendiri gitu, untuk menangani persaingannya pun, saya berpikirnya ialah orang lain mungkin bisa punya pendidikan, tapi pengalaman saya itu yang saya miliki. Belum tentu semua orang itu punya pengalaman. Ya, ada orang yang hanya kuliah saja, tetapi dia nihil dalam pengalaman. Dia cuma fokus kuliah, tidak punya pengalaman di luar. Dalam mengerjakan dunia pekerjaan, misalnya dia ini marketing nih, dia jurusan marketing, dia cuma tahu teorinya, tidak tahu cara di lapangan gimana. Karena di lapangan berbeda dengan teori. Teori itu cuma dasar yang akan kita ajarkan, inilah tata caranya, tetapi dalam melaksanakannya beda. Gitu, menurut saya ya. Nah, jadi persiapannya untuk mengatasi persaingan itu ya itu tadi, saya mempersiapkan relasi, terus pengalamannya saya itu harus matang, betul-betul matang,
biar saya tidak kaget untuk pekerjaan itu. Biar saya tidak kaget. Saya tipikal orang yang tidak mau mengerjakan suatu hal yang dikerjakan itu kaget. Saya tidak mau seperti begitu. Jadi saya mempersiapkan itu. Kalau misalkan saya udah mau mengerjakan dia, saya belajar dulu lah. Ya, gimana sih, gimana gitu ya kan. Nah, tidak sembrono, karena kalau kita melakukan kesalahan saja, satu kesalahan saja, kita udah diganti. Kita sudah dicap. Gitu kan. Nah, kalau terkait dengan persiapan bisnis nih, kalau bisnis sendiri saya juga sudah mulai mempersiapkan sih, perencanaan dulu secara teori ya. Perencanaan dulu secara teori terkait dengan modal ataupun investasi, ini masih dalam rencana, dalam posisi nabung lah ibaratnya ya. Karena juga kelulusan tinggal berapa tahun lagi lah, tinggal 1 tahun lagi kurang lebihnya kalau Tuhan mengizinkan ya. Kalau dalam bisnis sendiri, perencanaan dan persaingannya, perencanaan dulu ya. Perencanaannya itu saya mempersiapkannya itu, saya ingin berbisnis di bidang perikanan. Nah, kalau ditanya tadi ada kan Arta mengatakan bahwa kita harus inovatif gitu. Inovatif itu menurut saya dibagi atas 2. Inovatif secara nasional atau global ya, atau global, dan inovatif secara daerah. Nah, kalau kita berinovasinya secara daerah, saya akan memilihnya inovasi secara daerah. Jarang tuh orang-orang Nias ya, orang-orang Sumatera yang mau mengekspor ataupun mengimpor ikan-ikan, mengimpor ikan-ikan itu keluar, karena padahal sumber daya alam yang diberikan itu oleh yang masih tersedia di sana itu banyak. Jadi saya berpikirnya itu, yo sumber daya manusia saya kembangkan, sumber daya alam juga mesti ini, dua-duanya. Jadi makanya saya berpikir kalau misalkan di sana belum ada yang melakukannya, atau bisa dikatakan sangat kecil orang yang melakukannya, saya ingin berkecimpung di situ. Jadi saya ingin menciptakan bisnis di bidang perikanan, yang dimana ikan-ikannya itu kita impor ke luar daerah. Kalau syukur-syukur kita bisa impor keluar. Karena kenapa? Kalau kita karena di sana gini loh, harga jual bahan bakunya itu murah. Kita jual ke daerah lain berkali-kali lipat. Nah, justru itulah yang membangun, profitnya bisa lumayan ini ya kan, lumayan ini bisa membuat saya berkembang, bisa membuat saya lebih sukses lagi ke depannya ya kan. Nah, kalau syukur-syukur kalau diizinkan bisa diimpor ke luar negeri ya, kenapa enggak, kita menjadi seorang pebisnis walaupun kita tidak punya basicnya di sana, tidak punya basic untuk mencari link di sana, tetapi kalau kita sudah menjalani prosesnya secara sendirinya, relasi itu akan datang. Nah, mungkin itu sih. Dan untuk mengatasi apanya tadi, seperti mengatasi persaingannya, saya rasa persaingan di inovasi secara per daerah itu nggak ada sih. Mungkin itu aja sih. Oke. Jadi saya belajar sesuatu sih dari penjelasannya itu. Kenapa enggak kalau kita itu punya pekerjaan, kemudian kita ada sampingan bisnis yang lain, kalau ketika itu bisa dijalankan dua-duanya, kenapa enggak gitu. Yang penting itu ya konsisten aja gitu loh, konsisten terhadap 2 hal itu gitu ya. Itu benar banget sih, apalagi ketika kita punya modal mengelola orang, jadi kita kerja ya, bisnis yang satunya ya kita pasti punya tim-tim yang bisa membantu kita di sana gitu. Itu benar banget sih gitu. Nah, jadi mungkin bisa diungkapkan di sini, kira-kira nanti Mas Chandra ini kalau misal melihat, kan Indonesia ini tersebar, maksudnya Indonesia ini kotanya itu banyak banget, kota-kota besar gitu ya. Kira-kira menurut Mas Chandra yang sekiranya menjadi tempat untuk bekerja, kira-kira lebih prospek kemana, atau mungkin bisa berpindah-pindah karena banyak bisnis nanti ya gitu kan. Mungkin terkait dengan tempat dan lokasi ya, ataupun daerah yang akan saya tuju, saya sebenarnya punya 4 tempat yang mungkin memang saya idam-idamkan. Mungkin yang pertama yaitu kalau terkait dengan profesi yang pertama, tadi berkecimpung di bidang penerbangan, di Angkasa Pura tadi, saya lebih memilih ke Jakarta. Itu pertimbangan pertama. Nah, kalau terkait dengan bisnisnya tadi, ya fokusnya ke daerah.
Jadi kita tetap di kota, tetapi kita tetap menjalankan bisnis di daerah. Itu yang pertama dan yang kedua. Dan tempat yang yang ketiga itu saya berpikirnya ada peluang nih di Bali. Di Bali. Kenapa saya suka Bali juga karena saya sempat berpikir, wah, bagaimana di Bali kan kalau kita kalau tadi kita diberikan peluang kerja di di penerbangan, di Bali itu kan tempatnya orang para pendatang asing itu ya. Nah, saya rasa itu cocok lah dengan pekerjaan saya karena saya juga suka dengan public speakingnya. Saya juga suka dengan orang-orang yang suka traveling, tidak terlalu terkekang dengan ruangan, sambil menikmati masa muda juga sih. Kalau ada yang pernah mengatakan slogan jalan-jalan tapi dibayar gitu kan. Nah, saya memilikinya ke sana. Nah, jadi saya memilih peluang Bali ini lumayan juga sih sebenarnya. Kalau dilihat dari UMR dan segala itu nomor kesekiannya kan. Maksudnya kalau UMR-nya cukup ya cukup. Udah itu. Yang penting bisa buat mencukupi dan bisa nabung udah cukup itu. Nah, ke Bali yang terakhir ialah kalau memang belum berjodoh ke 3 hal tempat tersebut, maka saya ingin ya semoga diizinkan Tuhan itu ke calon ibu kota baru. Calon ibu kota baru yaitu di Kalimantan. Karena kenapa? Saya berpikir bahwa itu yang akan kita majukan. Karena kita profesinya juga MSDM tadi, karena tadi kan yang 3 tempat itu dalam perencanaan yang cepat, dalam jangka cepat. Tapi kalau yang untuk jangka panjangnya ataupun untuk fase yang akan panjang kan itu kan nggak cepat pembangunannya itu. Tapi kalau diizinkan ke depannya, kalau mungkin tidak berjodoh di 3 tempat itu, ya udah dijodohkan di sana, kita akan membangun. Karena pada saat pembangunan tersebut gencar-gencarnya kita harus bisa membangun MSDM, sumber daya alam juga di sana, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan profesinya kita juga harus kita kembangkan. Iya. Jadi teman-teman bisa dicatat ya ini. Ini bisa jadi tips, bisa jadi alternatif ketika teman-teman mau merencanakan. Karena tempat ini, lokasinya juga sangat berpengaruh gitu loh. Dan penuh pertimbangan pastinya begitu. Wah, ini sangat keren sekali. Bersyukur banyak belajar juga dari bincang-bincang kita hari ini ya tentang pengembangan karir. Dan mungkin saya cukupkan sih sampai di sini ya Mas Chandra. Makasih sudah mau bergabung dengan saya dan saya boleh bertukar pikiran. Kita boleh bertukar pikiran. Mungkin Mas Chandra mau sampaikan sesuatu untuk yang bisa menjadi penyemangat kita dalam membangun karir ini. Yang kita tahu masa depan itu kita nggak bisa lihat nih. Tapi mungkin Mas Chandra punya sesuatu yang mau disampaikan. Kalau untuk teman-teman ya, baik kita yang di sini maupun yang di rumah, bahwa karir itu bukan sesuatu hal yang kita tuntut harus gitu loh. Jangan menaruh harapan pada sesuatu hal, satu pekerjaan. Misalnya nih, saya sudah mengatakan tadi, saya tidak menaruh harapan untuk hal itu. Tapi saya akan usahakan. Jangan taruh harapan, tetapi usahakan. Usahakan itu dapat tercapai. Gitu sih kalau saya. Iya, memaksudkan semaksimal mungkin. Karena tidak mungkin gitu loh. Kalau dunia dan kenyataan berkata lain, ya kita kalau udah menaruh harapan, kita kecewa, kita gagal dan udah. Kita stop di situ. Tetapi berhenti berharap, lebih baik usahakan gitu. Kalau gagal pun usahanya kita, setidaknya kita sudah berusaha. Gitu. Pernah berhenti mencoba ya, tetap berusaha. Oke teman-teman, demikian bincang-bincang kita kali ini. Semoga mendapat sesuatu buat plan karir ke depan. Oke, aku Arta dan teman saya kami pamit undur diri. Terima kasih semuanya, bye-bye.